Pada tanggal 2 Desember 1993, suara tembakan memecah langit kota Medellin, Kolombia. Di atas atap sebuah rumah sederhana, seorang pria bertubuh besar berusaha berlari sambil memegang pistol. Beberapa detik kemudian, tubuhnya terjatuh. Dunia mengenalnya sebagai Pablo Escobar, raja narkoba paling berkuasa yang pernah ada. Namun, pertanyaan sebenarnya bukanlah bagaimana ia meninggal. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin satu orang hampir berhasil mengalahkan sebuah negara? Selama bertahun-tahun, nama Pablo Escobar identik dengan kekayaan yang tak masuk akal, kekerasan tanpa batas, dan kartel narkoba terbesar di dunia. Tetapi di balik kisah yang sering digambarkan sebagai legenda kriminal, terdapat kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Pada puncak kekuasaannya di akhir 1980-an, kartel Medellin diperkirakan memasok sekitar 80% kokain yang masuk ke Amerika Serikat. Keuntungan yang diperoleh mencapai puluhan juta dolar setiap hari. Uang tunai datang begitu cepat hingga sebagian bahkan rusak, dimakan tikus atau membusuk karena tak sempat dihitung. Namun, kekuasaan Escobar tidak dibangun hanya dengan uang. Ia membangunnya dengan rasa takut. Di Kolombia saat itu, hakim, jaksa, polisi, wartawan, hingga calon presiden hidup dalam ancaman. Banyak yang menerima sebuah pilihan yang kemudian menjadi terkenal di seluruh dunia. Plata o plomo. Plata o plomo. Perak atau timah. Terima suap atau terima peluru. Kalimat itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah kebijakan yang benar-benar dijalankan. Mereka yang menolak bekerja sama seringkali tidak pernah pulang ke rumah. Mobil meledak di jalan raya, bom menghancurkan gedung pemerintahan, dan pembunuhan politik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kolombia. Namun, Pablo Escobar tidak lahir sebagai seorang raja narkoba. Ia lahir pada tahun 1949 di Rio Negro, kemudian dibesarkan di Medellin. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya adalah seorang guru sekolah dasar. Tidak ada tanda bahwa anak itu suatu hari akan menjadi buronan nomor 1 di dunia. Menurut berbagai laporan investigatif, sejak usia muda Escobar telah terlibat dalam berbagai kejahatan kecil, mulai dari pencurian kendaraan hingga penyelundupan barang ilegal. Seiring waktu, ia menyadari bahwa bisnis narkotika memberikan keuntungan yang jauh melampaui kejahatan biasa. Saat permintaan kokain di Amerika Serikat melonjak pada dekade 1970-an, Escobar melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Ia tidak sekadar menjual narkoba, ia membangun sebuah industri. Dengan jaringan laboratorium di hutan, jalur penyelundupan internasional, armada pesawat, kapal, hingga orang-orang yang siap mati demi uang. Kartel Medellin tumbuh menjadi organisasi kriminal yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Tetapi uang hanyalah awal. Yang membuat Escobar berbeda dari para bandar narkoba lain adalah ambisinya terhadap kekuasaan politik. Ia ingin dihormati, bukan sekadar ditakuti. Dengan membangun perumahan untuk masyarakat miskin, lapangan sepak bola, serta memberikan bantuan kepada ribuan keluarga, Escobar mulai dipandang sebagian warga Medellin sebagai pahlawan. Di daerah-daerah miskin, fotonya dipasang di rumah-rumah penduduk. Bagi mereka, pemerintah telah lama melupakan rakyat. Escobar justru datang membawa rumah, makanan, dan harapan. Namun di balik citra dermawan itu, roda kekaisarannya terus berputar dengan darah. Setiap dolar yang ia sumbangkan berasal dari bisnis yang merusak jutaan kehidupan dan memicu gelombang kekerasan yang belum pernah dialami Kolombia sebelumnya. Ironisnya, semakin besar kekuasaannya, semakin besar pula keinginannya untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Dan ketika para pejabat mulai berusaha menghentikannya, Escobar tidak mundur. Ia justru memilih sesuatu yang belum pernah dilakukan seorang kriminal sebelumnya. Ia menyatakan perang terhadap negaranya sendiri. Bersambung ke bagian 2.
Saat bom mulai meledak di kota-kota Kolombia, hakim dibunuh, calon presiden ditembak mati, dan pemerintah menyadari bahwa mereka tidak lagi menghadapi seorang penjahat, tetapi sebuah kekaisaran. Tahun 1984 menjadi titik balik yang mengubah sejarah Kolombia. Pada tanggal 30 April, Menteri Kehakiman Kolombia, Rodrigo Lara Bonilla, ditembak mati ketika mobilnya melaju di jalanan Bogota. Lara adalah salah satu pejabat pertama yang secara terbuka menuduh Pablo Escobar sebagai bandar narkoba, sekaligus berusaha membersihkan pengaruh kartel dari dunia politik. Pembunuhan itu mengirimkan pesan yang sangat jelas. Siapapun yang menentang Escobar bisa menjadi target berikutnya. Pemerintah Kolombia tidak lagi menganggap kartel Medellin sebagai organisasi kriminal biasa. Untuk pertama kalinya, negara menyadari bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang memiliki uang, senjata, jaringan intelijen, dan ribuan orang yang siap membunuh atas perintah. Di sisi lain, Amerika Serikat mulai meningkatkan tekanan kepada pemerintah Kolombia. Salah satu tuntutan terbesarnya adalah ekstradisi. Jika para bandar narkoba berhasil dikirim ke Amerika Serikat, mereka akan diadili di sana dengan hukuman yang jauh lebih berat. Bagi Escobar, ekstradisi bukan sekadar ancaman, itu adalah mimpi buruk. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa dirinya lebih memilih dikubur di Kolombia daripada dipenjara di Amerika Serikat. Sejak saat itu, hampir seluruh strategi kartel Medellin diarahkan untuk menghentikan kebijakan ekstradisi. Caranya bukan melalui lobi politik, melainkan melalui teror. Gelombang bom mulai mengguncang kota-kota besar, kantor pemerintah, gedung pengadilan, kantor surat kabar, hingga markas polisi menjadi sasaran. Setiap ledakan membawa pesan yang sama. Jika negara tidak mau tunduk, maka rakyatlah yang akan menjadi korbannya. Tidak hanya pejabat, hakim, jaksa, polisi, wartawan, bahkan warga-warga sipil yang sama sekali tidak terlibat ikut kehilangan nyawa. Rasa takut menyelimuti seluruh negeri. Pada tahun 1989, kekerasan mencapai titik yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Luis Carlos Galán, kandidat presiden yang paling difavoritkan dan pendukung utama ekstradisi, ditembak mati saat sedang berkampanye di depan ribuan pendukungnya. Pembunuhan itu disiarkan ke seluruh dunia. Bagi banyak warga Kolombia, harapan akan perubahan seolah ikut runtuh bersama tubuh Galán. Namun beberapa bulan setelahnya, teror justru semakin brutal. Pada 27 November 1989, sebuah bom meledak di dalam pesawat Avianca penerbangan 203. Hanya beberapa menit setelah lepas landas dari Bogota. Seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Target yang diyakini ingin dibunuh adalah seorang kandidat politik yang diduga berada di dalam pesawat. Namun informasi itu keliru. Target tersebut ternyata tidak ikut dalam penerbangan. Akibatnya, puluhan warga sipil menjadi korban dalam salah satu aksi teror paling mematikan dalam sejarah Kolombia. Belum sempat negara pulih dari tragedi itu. Hanya beberapa hari kemudian sebuah truk berisi ratusan kilogram bahan peledak diledakkan di depan gedung DAS, Badan Intelijen Kolombia. Ledakan tersebut menghancurkan bangunan di sekitarnya, menewaskan puluhan orang, dan melukai ratusan lainnya. Serangan demi serangan membuat pemerintah menyadari satu kenyataan pahit. Mereka tidak lagi menghadapi seorang penyelundup narkoba. Mereka sedang menghadapi seseorang yang menggunakan metode layaknya perang terhadap negaranya sendiri. Tetapi di balik semua kekacauan itu, Pablo Escobar mulai melakukan satu kesalahan yang perlahan akan menghancurkan kekaisarannya. Semakin banyak bom yang meledak, semakin banyak warga sipil yang menjadi korban, semakin banyak pula rakyat Kolombia yang berbalik membencinya. Pria yang dulu dipuja sebagai dermawan Medellin, kini mulai dipandang sebagai sumber penderitaan bangsa. Dan ketika dukungan rakyat mulai menghilang, pemerintah Kolombia, Amerika Serikat, serta musuh-musuh lama Escobar melihat satu peluang yang selama bertahun-tahun mereka tunggu.
mereka memutuskan untuk membentuk perburuan terbesar dalam sejarah dunia terhadap satu orang. Perburuan yang pada akhirnya akan mengubah nasib Pablo Escobar untuk selamanya. Memasuki tahun 1991, Kolombia telah kelelahan. Selama bertahun-tahun, bom terus meledak, pejabat negara dibunuh, dan ribuan warga sipil hidup dalam ketakutan. Di tengah tekanan yang semakin besar, pemerintah mengambil sebuah keputusan yang hingga kini masih diperdebatkan. Mereka menawarkan kesepakatan, jika Pablo Escobar menyerahkan diri secara sukarela, ia tidak akan diekstradisi ke Amerika Serikat. Bagi Escobar, inilah kesempatan yang telah lama ia tunggu. Pada tanggal 19 Juni 1991, ia akhirnya keluar dari persembunyiannya dan menyerahkan diri kepada pemerintah Kolombia. Dunia mengira perang telah berakhir. Namun kenyataannya, perang itu hanya berpindah tempat. Alih-alih dikirim ke penjara dengan pengamanan maksimum, Escobar justru diizinkan membangun tempat tahanannya sendiri di perbukitan dekat Medellin. Penjara itu dikenal dengan nama La Catedral. Tetapi menyebut La Catedral sebagai penjara sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Bangunan itu lebih menyerupai villa pribadi. Di dalamnya terdapat lapangan sepak bola, ruang biliar, bar, bahkan pemandangan indah yang menghadap lembah Medellin. Orang-orang pilihan Escobar bertugas sebagai penjaga. Pengunjung keluar masuk dengan relatif bebas. Menurut berbagai laporan investigatif, bisnis kartel Medellin bahkan masih terus berjalan dari balik dinding La Catedral. Telepon berdering, perintah diberikan, dan jaringan narkoba terbesar di dunia tetap beroperasi. Bagi banyak warga Kolombia, situasi ini terasa seperti penghinaan terhadap hukum. Negara seolah-olah tidak memenjarakan Escobar. Negaralah yang justru mengikuti aturan Escobar. Namun, kekuasaan sebesar apapun selalu melahirkan konflik dari dalam. Pada tahun 1992, Escobar mencurigai dua rekannya, Fernando Galeano dan Gerardo Moncada, telah menyembunyikan sebagian keuntungan kartel. Keduanya dipanggil ke La Catedral. Mereka tidak pernah keluar hidup-hidup. Pembunuhan itu mengejutkan pemerintah. Kini jelas bahwa Escobar tidak hanya mengendalikan kartelnya dari dalam penjara, tetapi juga masih memerintahkan penyiksaan dan pembunuhan. Presiden Kolombia saat itu akhirnya memutuskan bahwa Escobar harus dipindahkan ke penjara militer dengan pengamanan yang sesungguhnya. Tetapi keputusan itu datang terlambat. Pada malam ketika pasukan pemerintah bergerak menuju La Catedral, Escobar telah mengetahui rencana tersebut. Memanfaatkan medan pegunungan, kabut tebal, dan celah pengamanan, ia berhasil meloloskan diri. Sekali lagi, Pablo Escobar menghilang. Pelariannya memicu operasi pengejaran terbesar dalam sejarah Kolombia. Pemerintah segera mengaktifkan kembali Search Block, satuan khusus Kepolisian Nasional Kolombia yang memang dibentuk untuk memburu Escobar. Mereka tidak bekerja sendirian. Amerika Serikat mengirim bantuan melalui berbagai lembaga, termasuk personel intelijen dan teknologi pelacakan komunikasi. Tujuannya hanya satu, menemukan satu orang yang telah mempermalukan dua negara selama bertahun-tahun. Namun ancaman terhadap Escobar kini datang bukan hanya dari pemerintah. Musuh-musuh lamanya mulai bermunculan, keluarga korban, mantan anggota kartel, kelompok saingan, hingga sebuah organisasi misterius yang kemudian dikenal dengan nama Los Pepes. Nama itu merupakan singkatan dari Perseguidos por Pablo Escobar, orang-orang yang dikejar oleh Pablo Escobar. Kelompok ini mulai memburu seluruh jaringan Escobar. Rumah-rumah anak buahnya dibakar, gudang-gudangnya dihancurkan, orang-orang kepercayaannya dibunuh satu persatu. Dalam hitungan bulan, kekaisaran yang dibangun selama puluhan tahun mulai runtuh dari berbagai arah. Escobar kini tidak lagi hidup sebagai raja narkoba. Ia hidup sebagai buronan. Setiap hari berpindah tempat, setiap malam tidur di lokasi berbeda. Ia tidak lagi memimpin sebuah kerajaan. Ia hanya berusaha bertahan hidup.
Tetapi ada satu kelemahan yang tidak pernah bisa ia tinggalkan. Keluarganya. Di tengah pelarian, Escobar tetap berusaha menghubungi istri dan anak-anaknya. Ia tahu setiap panggilan telepon dapat mengungkap posisinya. Namun ia tetap melakukannya. Tanpa ia sadari, kebiasaan itulah yang perlahan membawa para pemburunya semakin dekat. Dan setelah lebih dari 16 bulan pengejaran tanpa henti, tanggal 2 Desember 1993 akhirnya tiba. Hari ketika pria yang pernah membuat satu negara bertekuk lutut harus menghadapi pertempuran terakhir dalam hidupnya. Tanggal 2 Desember 1993. Tepat sehari setelah ulang tahunnya yang ke-44. Setelah lebih dari 16 bulan menjadi buronan, Pablo Escobar masih bersembunyi di Medellin bersama seorang pengawal setianya, Álvaro de Jesus Agudelo, yang lebih dikenal dengan nama El Limón. Meski terus berpindah tempat, ada satu kebiasaan yang sulit ia tinggalkan. Menghubungi keluarganya. Menurut berbagai laporan investigatif, Satuan Search Block, dengan dukungan kemampuan pelacakan sinyal komunikasi, berhasil mempersempit lokasi Escobar setelah ia melakukan panggilan telepon kepada keluarganya. Dalam hitungan menit, puluhan personel bergerak menuju sebuah rumah sederhana di kawasan Los Olivos, Medellin. Mereka mengepung bangunan itu dari berbagai arah. Di dalam rumah, Escobar menyadari bahwa waktu pelariannya telah habis. Ketika pasukan mulai memasuki bangunan, ia dan El Limón berlari menuju bagian belakang rumah, lalu naik ke atap dengan harapan dapat meloloskan diri melalui deretan rumah di sekitarnya. Namun, rencana itu gagal. Baku tembak pun pecah. Suara rentetan senjata menggema di atas atap rumah-rumah Medellin. Beberapa saat kemudian, El Limón roboh lebih dahulu. Escobar masih berusaha bergerak. Tetapi hanya beberapa detik kemudian, tubuh pria yang selama bertahun-tahun menjadi orang paling diburu di dunia itu terjatuh di atas genting. Pukul sekitar 3 sore waktu setempat, pengejaran terbesar dalam sejarah Kolombia resmi berakhir. Foto jasad Pablo Escobar yang tergeletak di atas atap segera menyebar ke seluruh dunia. Bagi pemerintah Kolombia, hari itu merupakan kemenangan besar. Bagi ribuan keluarga korban, itu adalah akhir dari mimpi buruk yang telah berlangsung hampir 1 dekade. Namun, satu pertanyaan terus muncul hingga bertahun-tahun kemudian. Siapa sebenarnya yang melepaskan peluru yang mengakhiri hidup Pablo Escobar? Versi resmi pemerintah menyatakan bahwa Escobar tewas dalam baku tembak dengan pasukan Search Block. Namun, sebagian anggota keluarganya, termasuk putranya, yang kini dikenal sebagai Juan Pablo Escobar, atau Sebastian Marroquín, meyakini bahwa ayahnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri agar tidak tertangkap hidup-hidup. Teori itu didasarkan pada lokasi luka tembak di bagian kepala serta pernyataan Escobar yang, menurut keluarganya, pernah mengatakan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan dirinya diekstradisi atau ditangkap hidup-hidup. Hingga hari ini, tidak ada bukti yang diterima secara universal yang dapat mengakhiri perdebatan tersebut. Yang tidak diperdebatkan adalah dampak yang ia tinggalkan. Selama masa kekuasaannya, ribuan orang kehilangan nyawa akibat perang yang dipicu oleh kartel Medellin. Hakim, polisi, wartawan, politisi, hingga warga sipil menjadi korban dari gelombang kekerasan yang mengubah sejarah Kolombia. Kejatuhan Escobar memang melemahkan kartel Medellin. Namun, perdagangan narkotika tidak ikut menghilang. Kekosongan kekuasaan segera diisi oleh organisasi kriminal lain, termasuk kartel Cali, disusul kelompok-kelompok bersenjata yang terus memperpanjang konflik di negara itu. Bahkan hingga sekarang, nama Pablo Escobar masih memecah pendapat masyarakat Kolombia. Sebagian orang mengingatnya sebagai sosok yang pernah membangun rumah bagi warga miskin. Namun bagi ribuan keluarga korban, tidak ada jumlah uang yang dapat menghapus kehilangan yang mereka alami. Warisan Escobar bukanlah kekayaan, bukan pula villa-villa mewah, atau miliaran dolar yang pernah ia kuasai.
Warisan terbesarnya adalah pelajaran bahwa ketika uang, kekuasaan, dan rasa takut bergabung dalam satu tangan, satu orang dapat mengguncang sebuah negara. Namun pada akhirnya, bahkan kerajaan kriminal terbesar di dunia pun tidak mampu mengalahkan waktu. Di atas atap sebuah rumah sederhana di Medellin, kisah Pablo Escobar berakhir. Tetapi bekas luka yang ditinggalkannya masih menjadi bagian dari sejarah Kolombia hingga hari ini.